Baitul Mukminin Ibu Dewi Mora. Beri aplaus untuk RA Baitul Mukminin. Sini Bu Beni, kok gak ngerewangi aku ngomong. Baik, terima kasih atas kesempatan yang pertama. Luar biasa, Masya Allah, ketemu sama orang-orang keren gitu ya. Aslinya sama, saya juga menderedap gitu ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Yang terhormat para dewan juri yang kami hormati dan kami sayangi, Bunda Nanti selaku ketua PD dan juga pengurus yang hebat, teman-teman yang keren, halo. Ya cair ya, oke semuanya. Kalau kalian hebat tepuk tangan. Kalau kalian hebat tepuk teman. Konsentrasinya hilang. Sama ya, sama, oke. Kalau kalian hebat tepuk tangan. Tepuk tangan. Tepuk teman. Bersalaman, hai teman. Ayo kita fokus ya. Oke, baik, terima kasih atas kesempatannya. Hari ini saya langsung aja. Oh iya, terima kasih. Oke. Kok kamarnya ibu? Baru dicek no. Ini sudah sesuai ya. Baik Bunda, mohon izin karena sebenarnya kalau dibilang kita nggak siap, kita siap Bunda. Tapi ada banyak ketidaksiapan, gitu ya. Karena kami berani berdiri di sini, maka kami tidak akan menceritakan tentang kekurangan, gitu ya. Karena kekurangan kami banyak. Nanti kalau misalkan jenengan tanya, pasti banyak yang kita nggak punya. Tapi kami hadir di sini karena kami merasa kami punya sesuatu yang layak untuk dibagikan, gitu ya. Jadi teman-teman, para dewan juri yang luar biasa, maka inilah presentasi dari kami. RA Baitul Mukminin ini dalam rangka mengikuti RA unggulan kami ingin menjadikan RA kami unggulan berbasis literasi keluarga dan karakter Islami. Dan kami percaya guru-guru yang ada di keluarga besar RA Baitul Mukminin itu mendidik dengan hati, menanamkan budi pekerti. Oke. Oh, kalau kembali gimana, Bu? Oke, terima kasih. Turun-turun sudah detik. Tidak, belum kenalan ya. Oke, baik. Bunda, ini profil lembaga kami, tapi sebelumnya Bunda saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena saya itu membuatnya dengan Canva. Ketika saya pakai link Google Drive itu ternyata dia gak connect. Jadi mohon Bunda, mohon dengan sangat, mungkin Bunda bisa membuka sosmed kami, IG gitu. Jadi banyak bukti yang kami sertakan di IG kami, begitu Bunda. Jadi karena apa? Itu tadi kita banyak kekurangan, tapi kami berusaha untuk menghadirkan yang terbaik sampai detik ini gitu ya. Kami namanya RA Baitul Mukminin. Seperti ini Bunda, kita ada NSM-nya. Nah, NSM terbaru 2018 bulan Januari tanggal 22. Terus kemudian kita tahun berdirinya 1984. Dan kebetulan Bunda, saya adalah alumni pertama gitu ya. Jadi ada beban moral buat saya supaya RA Baitul Mukminin ini terus jaya dan maju ke depannya. Amin insyaallah. Terus kemudian kita swasta terakreditasi B. Kita yayasan Baitul ikut masjid gitu ya, tapi afiliasi kita, pengurus kita adalah para muslimat gitu ya, para ibu-ibu muslimat. Kami beralamat di Biru Kauman Gunung Rejo. Semoga nanti berkesempatan hadir ke sana, amin insyaallah. Ini bukti yang kami miliki, NSM, NPSN dan juga akreditasi piagamnya gitu ya. Terus kemudian ini sosial media kami Bunda. Jadi kita punya sosial media 4 dan kebetulan kita orangnya hebat-hebat, siapa yang sempat gitu ya. Tapi kalau untuk apa istilahnya yang fokus di sini belum gitu ya. Mungkin
dari sini kita berasa ada yang harus fokus gitu ya. Kita punya FB-nya sama Wadatul Atfal Baitul Mukminin. Terus kemudian juga ada YouTube ini setengah mati suri gitu ya. Terus kemudian kalau IG ini yang kita pakai ya, terus kemudian sama TikTok gitu ya. Kenapa TikTok? Karena ternyata murid kami itu suka lihat TikTok. Dan kalau misalkan, oh Bu Guru kemarin live ya, aku itu ikut loh gitu. Nah, sejarah singkat kami dulu di tahun 80-an gitu ya, di desa Gunung Rejo itu belum ada yang namanya lembaga pendidikan anak usia dini. Dan karena waktu itu jaraknya jauh gitu ya, akhirnya beliau Bapak Romo Yai Ibnu Sulaiman Al-Faiz ini kemudian beliau mendirikan nyewa Bu, nyewai selawewu 1 tahun zaman dulu ya, 25.000 1 tahun. Terus kemudian akhirnya dapat wakaf dari Agnia, pindahlah ke depan masjid, terus kemudian sampai sekarang. Dan kalau kapan berdirinya jadi bagus itu 1996 itu gedungnya kita itu kalau dari dulu yang pindah-pindah mewah itu ya, terus kemudian sekarang alhamdulillah nanti bisa dilihat di sosmed kami gitu. Terus kemudian karena demikianlah dari tokoh-tokoh agama dan keluarga yang dermawan, kita memiliki komitmen kuat pada pendidikan Islam sejak dini. Terus kemudian harapannya RA Baitul Mukminin Muslimat 17 terus berkembang menjadi lembaga paut Islam yang dipercaya masyarakat. Kenapa kok Muslimat 17-nya nggak kita hilangkan gitu ya? Karena kita berada di bawah pengelolaan muslimat gitu ya, dan kita lahirnya juga dari muslimat, hanya saja kita ngikut yayasannya masjid seperti itu. Terus kemudian inilah para pendiri, ini Bapak Romo Yai, terus kemudian ini Bu Nyai Hajah, ini guru pertama saya. Saya ingat betul ketika saya sekolah gitu ya, kita mainnya itu zaman dulu itu ada tanah merah Bun. Boto itu loh ya, boto itu dijur, itu adalah tempat kami bermain. Jadi karena yang kita sewa itu adalah rumah, 1 kamar isinya pasir, 1 kamar lagi isinya boto dikeprui, kan warnanya merah. Dan saat itu adalah APE yang terbaik. Kenapa? Kita ya bisa gulung-gulung dekono, nulis sembarang. Pokoknya intinya saat itu saya merasa saya tidak kehilangan masa kecil, gitu ya. Jadi beliau sangat mewarnai karena beliau itu sabar banget, saya sabarannya jauh deh gitu ya. Dan beliau berdua ini adalah ahliya yang mewakafkan tanahnya gitu. Oke. Bunda, tahun 2015 kami sudah berinovasi sebenarnya. Kita sudah menggagas namanya proyek literasi keluarga dan itu menjadi ikon kami sampai sekarang. Tapi setiap tahun akan mengalami inovasi pembaruan. Kenapa? Karena ketika tahun ini bisa seperti ini, tahun depan belum tentu, gitu ya. Ketika tahun 2023 orang-orangnya rajin kirim video, tapi di 2024 ternyata nggak ada yang kirim video, gitu ya. Padahal kita sosialisasikan di depan ada sebenarnya, tapi jangan sangat kurang. Nah, tahun ini kita sosialisasikan lagi, ada video pembuatan, ada video pemanfaatan. Jadi dengan begitu ketika kita memberikan bukti kepada kita sharing ke teman, oh kita sudah melaksanakan kok, ada buktinya seperti itu. Nah, visi kami, kenapa kok visi kami tahun ini berubah menjadi RABM 17 Celing. Kenapa Celing? Kita sudah dapat branding kemarin, terima kasih buat PD Igra, tepuk tangan buat PD Igra. Dari sana kita mulai, oh kita harus cari loker pertama. Apa loker pertamanya? Waktu itu kita ragu-ragu, di tahun 2024 itu kita ragu-ragu. Oh iya, dari dulu kita sudah branding literasi tapi kok pasti gitu ya. Tapi begitu mendapatkan penguatan waktu branding, waktu workshop tentang branding itu, akhirnya kita ya udah wis ayo bismillah gitu. Berarti ini memang bisa kita berdayakan, kita budayakan, bisa, tinggal kita penguatannya seperti apa gitu ya. Jadi visi kami di tahun 2025 adalah mewujudkan generasi celing. Kenapa celing? Karena kita kepingin anak-anak itu cinta literasi.
Islami, inovatif, dan kreatif. Jadi CRING itu adalah singkatan kami, Bunda. Jadi kalau anak-anak dibilang nanti yang praktek Bu Guru, karena beliau yang ada ujung tombaknya. Kalau saya kan konseptor ya, kadang-kadang cara itu loh lah kok gini gitu ya. Jadi tetap RABM 17, RA Baitul Mukminin, CRING gitu ya. Jadi CRING itu tadi cinta, literasi, Islami, inovatif, dan kreatif seperti itu. Nah, visi ini menjadi arah buat kami keseluruhan program. Kenapa literasi? Literasi itu sering disalahartikan sebagai kemampuan baca tulis. Itu yang kami gak sepakat. Karena apa? Ketika anak usia dini Kak, banyak gak boleh di-drill kudu hafal huruf, kudu bisa nulis, tapi harus bagaimana distimulasi dia bisa membaca dengan bahagia, dia bisa menulis dengan gembira, dan itu semua diawali dengan suka membaca. Dan suka membaca itu kami hadirkan. Kenapa kok bikinnya literasi kerdus bekas gitu ya? Proyek keluarga kami itu gagasannya dari kerdus bekas. Tahun 2015 ketika kami mengawali, ada satu buku yang awet sampai sekarang, habis mulai protol. Juara pertama tahun itu. Jadi kenapa anak-anak itu suka lihat gitu ya? Dan kemudian ketika mereka, oh ini gawenane tonggoku, oh ini gawenane sepupuku, oh ini gawenane, nah seperti itu. Itu mereka bangga, ada kebanggaan. Kenapa kok kami nilai itu? Karena begini, saya pernah keliling ke sebuah lembaga. Lembaga itu setiap tahun ketika beliau yang mau meluluskan siswa, beliau minta disumbang oleh wali murid itu buku. Dek desaku, uang tuku buku orang, ayo, karena beli buku anak-anak iku mahal. Buku yang bagus pasti mahal. Padahal ketika mereka sudah membuat proyek ini, mereka tuh habisnya ya ratusan ribu kadang ya. Meskipun bahan dasarnya kardus gitu, mereka harus ngeprint, mereka ngetik, dan kemudian tapi luar biasanya mereka mau. Dan itu sangat membantu kami menjadi bahan untuk media pembelajaran. Nanti boleh dicek di IG kami karena barusan tahun ini pengumpulannya adalah terakhir tanggal 18 Bunda. Sudah ada 5 orang kemarin yang mengumpulkan, tapi videonya yang baru saya upload tadi itu ada 3. Jadi monggo lihat di sosmed IG kami RA Baitul Mukminin. Terima kasih. Lanjut. Nah, misi kami begini. Kita kepingin menyiapkan lingkungan belajar yang menumbuhkan keimanan dan ketakwaan pada Allah. Bunda, kita punya pembiasaan pagi gitu ya. Dan itu anak-anak ganti-ganti. Yang pimpin doa kita pagi itu ada baca Al-Fatihah 3 kali buat orang tua, buat guru-guru, dan buat diri sendiri. Dan itu setiap hari yang pimpin ganti-ganti. Dan beliau adalah salah satu ujung tombaknya gitu ya. Dan dari sana anak peka, siapa yang sudah kemarin hari ini ganti, yang kemarin sudah kadang kan kepingin lagi, oh, maaf sayang kan sekarang gantian. Nah, jadi mereka punya kesadaran. Nah, literasi itu adalah peka, kepekaan untuk membaca, bukan hanya membaca huruf dan angka, tapi kepekaan untuk membaca emosi temannya, kepekaan untuk menyimak, mendengar, dan kemudian juga mengomunikasikan apa yang dia mau. Bu Guru, aku mau, tapi maaf hari ini waktunya temannya. Nah, seperti itu. Terus kemudian menyiapkan lingkungan kecintaan. Anak-anak yang datang, mereka terbiasa buka buku dewe, terus kemudian mengembalikan dewe. Jadi dari sana anak-anak itu tahu bukunya kok gambarnya itu macam-macam. Dan luar biasanya bahkan ada mbah-mbah itu nggih yang buat itu ketika tanya, "Bu, lah aku gawe opo? Aku gak iso wong iku putuku." gitu ya. Akhirnya saya bilang, "Mbah, cari aja daun-daun. Nanti daunnya dikeringin, ditempelin, jadilah alat peraga, buku isinya daun." Bahkan ada yang saking niatnya bikin kolase, entek Bu, dimakan. Curut ya. Iya, karena kita itu namanya gedungnya lembab gitu ya. Kemarin itu juga kita akhirnya mohon maaf luar biasa bersih kantor itu rayap itu masya Allah. Jadi gak apa-apa, kita boleh kurang, tapi keterbatasan itu tidak boleh menghentikan kita melangkah maju ke depan gitu ya. Terus kemudian ini memberikan kesempatan anak mengkomunikasikan idenya, gagasannya, sehingga anak mampu mengasah kecerdasan berpikir dan berkomunikasi.
Jadi Bunda, anak-anak itu insya Allah ketika mereka menginginkan sesuatu buat yang kelas B atau mau apa gitu, mereka yang kelas B itu udah bisa mengomunikasikan dengan insya Allah lebih baik daripada yang kelas A. Yang kelas A pun di semester akhir ini, semester ganjil ini, mereka juga udah mulai bisa ngomong, Bu, si itu tadi begini dan begitu, gitu. Bahkan ada salah dua ya, kita punya 2 anak inklusi ya, 2 anak berkebutuhan khusus. Itu mereka bisa menceritakan dengan runtut gitu. Bu, bla 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 bla. Ini begini. Oke sayang, nanti Bu Guru akan datang lihat gitu. Mas begini ya, coba cerita versimu apa dulu, gitu ya. Cerita versimu apa dulu, terus kemudian kita tanya setelah versinya sama enggak. Nah, minta maaf dong kalau misalnya ada yang kurang pas. Tapi kalau misalnya temennya, gak gelap aku, kita juga gak punya hak untuk memaksa anak. Oke, kasih dia waktu, nanti minta maaf sendiri. Soal kayak gitu ya Bu Feni ya. Nah terus kemudian mengembangkan kemandirian anak. Anak-anak ini mandiri. Beliau ini suka PJBL, Project Based Learning gitu ya. Jadi Bu Feni ini suka bikin proyek. Proyek apa saja diproyekin gitu ya. Kalau bikin proyek ya masak, bikin jamu dan lain sebagainya. Beliau sangat suka sekali. Ini sesuai dengan tema. Terus kemudian juga menciptakan profil pelajar yang berakhlak mulia dan rajin beribadah. Kita punya nanti di program bulan ada safari tempat ibadah, ada Jumat Manis dan lain sebagainya. Terus kemudian melaksanakan bimbingan dan pembelajaran secara aktif, kreatif, inovatif, efektif dan menyenangkan gitu. Jadi kita ada waktu ngobrol buat para mama ikut datang kepada kita mengeluhkan. Kita kan pelayan ya, kita melayani kebutuhan orang tua. Mereka menitipkan putra-putrinya kita, pasti ada sesuatu. Nah, tujuan kami adalah menemukan keimanan ketakwaan, anak-anak senang ke masjid. Bunda, katanya masjid itu ramah anak ya. Kita pernah mengalami ketika masuk masjid kita ditegur, meskipun ke masjid kita. Kenapa? Para orang tua bilangnya arek cilik garai rusuh gitu ya. Nah dari sana akhirnya kita ada audiensi sama takmir gitu ya. Kita akhirnya diberi kesempatan setiap hari Jumat begitu. Jadi memang luar biasa ya audiensi kita ngomongnya, kalau nggak anak-anak sekarang gitu ya, lah terus siapa yang akan meramaikan masjid di masa depan gitu. Nah terus kemudian mengembangkan budaya literasi, anak-anak suka baca, mengembangkan kreativitas, membentuk kemampuan berpikir, menumbuhkan kemandirian dan menciptakan pembelajaran dan pastinya menguatkan peran serta orang tua dan masyarakat. Kita punya kelas parenting 1 semester 2 kali itu berkelanjutan. Terus kemudian juga para mama itu sering kita libatkan gitu ya. Kalau misalkan ada sesuatu, mama kita panggil, ada paguyuban kelompok A, paguyuban kelompok B, kita rapatkan dan kemudian kita akan sama-sama sama-sama untuk mengeksekusi bersama. Identitas kami kuat, kita 40 tahun berdiri, tapi kami juga pernah hampir tutup. Di tahun 95-96 itu bahkan kita tinggal tersisa siswanya itu 7 orang. Dan kepala sekolah kami saat itu sempat dipanggil ke Kemenak, ditanya, mau dilanjut atau mau ditutup gitu ya. Tapi alhamdulillah berkat kesungguhan hati para guru senior kami bisa sampai sekarang. Berlandaskan aswaja, kami ngajarin anak-anak tahlil, istighosah, selawatan. Harapannya apa? Harapannya anak-anak itu bisa bermasyarakat dengan baik. Lingkungan kami kondusif insya Allah, dan juga kepercayaan lintas generasi. Jadi kalau saya live itu kadang-kadang saya juga suka live TikTok gitu, ada yang murid saya nyapa, Bu aku kangen diajar dulu gitu ya. Oh sampai tahun depan doanya ya Bu, tahun depan saya nikah, Masya Allah gitu tuh seneng ya Bu ya, Masya Allah. Nah terus kemudian visi ikonik kami, cinta literasi sebagai budaya Islami, inovatif, nilai dan adab. Sekali lagi kami mengutamakan nilai dan adab gitu ya. Kenapa? Katanya ada dulu sebelum ilmu. Jadi kalau misalnya kita ngomong sama anak-anak, ketemu gurunya ya salim dulu. Kita ajarin salim itu begini. Tapi kadang-kadang Bu, ada yang nggak ngerti salim itu 2 tangan gitu ya. Ketika tangannya gini dibikin jaluk duit gitu. Iya beneran gitu ya. Jadi itu juga perlu dibudayakan lagi. Terus kemudian kreatif gitu
gitu ya. Setiap anak itu kreatif. Kenapa? Mereka memiliki ide sendiri. Jadi ketika mereka membangun bermain, mereka tuh bisa membangun sesuai dengan idenya gitu. Terus kemudian kita ada literasi pagi. Literasi pagi ini biasanya yang baca buku boleh milih. Ada gurunya, kadang-kadang anaknya. Jadi bu guru pasti nanya, gimana, siapa yang hari ini mau baca buku apa, siapa yang mau baca. Kalau nggak ada yang mau baca, bu guru yang bacakan. Tapi kalau anak-anak yang baca, mereka diberi kesempatan untuk membaca. Ingat ya, anak-anak itu membacanya imajinatif. Jadi ketika mereka cerita membaca, ya wes ora podo blas sampai tulisane, tapi mereka akan membaca sesuai gambarnya. Misalnya Momo bangun pagi dan Momo nangis nyari ibunya, ya seakan bela apa-apa. Tapi teman-temannya paham seperti itu. Terus kemudian akhlak melalui keteladanan gitu ya. Dan insya Allah guru-guru kami adalah orang-orang yang luar biasa. Mereka adalah teladan buat para siswanya gitu ya. Terus kita juga berusaha menghadirkan pembelajaran yang bahagia dan bermakna. Dan pastinya orang tua sebagai mitra. Gini, ini kita sempat ngalamin ya, namanya data siswa kami. Tahun 2022 itu ada 30 siswa, 2324 itu ada 31, tahun 2024 ini nurun jauh gitu ya, jadi 20. Ketika kami turun Bunda, maka semangat bu guru pun sempat, loh kok naik didik gitu ya. Terus kita kembali lagi, berapapun siswa kita itu adalah amanah. Oh Masya Allah. Jadi itu Bunda. Terus kemudian sedikit Bunda ya, kalau misalnya ini nanti bisa dibaca ya Bunda, boleh. Jadi mohon. Nah ini ya sedikit, kami punya pembiasaan yang sangat luar biasa nih. Ada sawah Selasa Jawa, bahkan bu gurunya sekarang sudah 2 tahun berjalan ini ya, 2 tahun pelajaran ini. Jadi bu gurunya pun belajar ngomong Jawa sedino dan sering keliru. Karena kita masih belajar, kita bukan keluaran pondok pesantren. Jadi guyu dewe, kita ngomongnya apa ya gitu. Tapi insya Allah dengan begitu kita memaksa diri untuk terus bertumbuh gitu. Terus kemudian ini ada macam-macam. Nah, yang pasti kami juga berkomitmen menjadi rumah tumbuh anak yang beriman, literat, kreatif, dan bahagia. Karena bersama mendidik generasi masa depan yang celing. Karena kita percaya Rasulullah SAW adalah pribadi literat yang hebat. Tepuk tangan buat jenengan semua. Terima kasih. Mohon maaf kalau ngomong banyak lupanya. Terima kasih. Monggo Bunda, saya kembalikan waktunya. Baik, ini langsung buka. Baik, ini Bunda Mura kalau ngomong gak ada remnya ini. Ya. Baik, sebetulnya kami ingin melihat secara keseluruhan gambaran dari RA Baitul Mukminin. Tadi cukup dijelaskan hingga di data siswa itu cukup menggambarkan. Namun untuk hal-hal lain mungkin bisa kita gali pada saat wawancara gitu ya. Menarik sekali tadi yang sudah disampaikan oleh Bunda Mura tentang terkait dengan berbasis literasi keluarga dan karakter Islami itu sebagai sebuah unggulan. Yang ingin saya tanyakan, ini kalau saya melihat ke bawah tadi belum dipresentasikan sebetulnya, bagaimana proses dari proyek literasi berbasis keluarga itu dilaksanakan dan tentunya dampaknya itu apa yang sudah kalau tadi sempat dijelaskan bahwa itu dilakukan sejak 4 tahun ini gitu ya, 4 tahun ini sudah dilakukan tetapi up and down gitu. Nah, saya melihat di IG itu baru diposting 5 jam yang lalu gitu, ada yang 9 jam yang lalu. Artinya dari situ apakah proyek ini dilakukan kembali karena ada kegiatan ini atau memang sudah dilakukan sebelum-sebelumnya. Nah, tentunya ingin saya tanyakan satu, bagaimana proyek kegiatan untuk literasi berbasis keluarga ini dilakukan dan dampaknya apa. Kemudian yang kedua, bagaimana dikaitkan dengan kurikulum berbasis cinta
Nah, ini apa yang sudah dilakukan di lembaga RA Baitul Mukminin? Untuk saya itu mungkin itu dua pertanyaan saya. Terima kasih. Baik Bunda, terima kasih. Oh, siap, oke. Baik Bunda. Jadi begini Bunda, sebenarnya kita setiap tahun selalu karena proyek literasi itu adalah wajib syaratnya buat anak kelompok A. Kelompok B pilihan. Jadi kalau mereka pengen bikin, mereka boleh bikin. Dan kapan disosialisasikan? Di awal tahun ketika kita sosialisasi visi, misi, dan tujuan lembaga serta program, maka kita sampaikan bahwa kita punya proyek literasi yang harus dikumpulkan di bulan Desember. Jadi prosesnya mulai Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Dan kita buka ruang konsultasi. Misalnya, Bu, aku punya tema ini, gimana? Bu, aku lek gawe ini gini, gimana? Jadi ada. Terus kemudian mereka membuatnya bersama-sama. Dan sebenarnya sudah saya upload di YouTube saya, ada playlist itu ya, ada 2023 proyek literasi keluarga RABM 17, ada 2020 mungkin ada yang nggak saya kasih tahun gitu ya. Dan tahun ini kami memang memaksa lagi para wali murid untuk membuat video karena itu wajib gitu. Tahun kemarin banyak yang lepas, cuman ngumpulin bukunya. Tahun 2000 ini masih yang memang yang saya posting tadi itu untuk memperkuat saja Bunda. Sebenarnya ada di YouTube. Terus kemudian kalau 2025 ini masih 5 orang yang mengumpulkan, kemarin saya cek di kantor. Terus kemudian kalau yang tahun 2000 kemarin 2024 ada 18 buku, tahun kemarinnya lagi ada 21 buku. Bayangkan kalau misalkan 1 tahun kita punya minimal 15 buku aja. Maka berapa buku kalau misalnya kita setiap tahun punya 15, 5 tahun berarti punya 45. Tapi insya Allah TKB itu juga senang bikin. Ada aja yang bikin 5 orang, tapi itu pilihan. Kalau kelompok B pilihan itu. Dampaknya para orang tua mengakui bahwa mereka punya bonding, punya kerjasama yang baik seperti itu. Dan kalau kurikulum cinta, maka di sini ada yang namanya cinta literasi. Banyak ketika kita menanamkan kayak ada buku-buku yang intinya hewan-hewan di dalam Al-Quran itu juga menanamkan kecintaan kepada Allah dengan melihat ciptaannya seperti itu. Itu Bunda, mohon maaf itu yang bisa kami sampaikan. Ada tambahan? Ibu siapa ini? Namanya tadi? Oh ya, Ibu Nora. Ada 2 yang ingin Bisma tanyakan ya. Stressingnya Bisma di kelembagaan dulu. Ibu di urutan PPT-nya ini bagus sudah. Saya lihat visi itu ada di awal. Kenapa saya bilang bagus? Karena visi itu yang akan di breakdown dalam segala hal gitu nih. Itu tujuan yang fokus akan dituju ada di visi itu. Tapi di sini Bu Isma melihat adanya kejanggalan, perlu adanya review dan revisi. Vision itu adalah kata benda. Ini Ibu mewujudkan berarti kata kerja. Di sini Bu Isma lihat ketidakjelasan antara ketidakjelasan beda antara visi, misi, tujuan dan brandingnya tadi. Mohon nanti dijelaskan to the point, poin-poinnya aja, indikator dari visinya. Bu Isma mau lihat keterkaitan dengan branding panjenengan. Karena semua yang dilakukan itu harus mengarah ke visi. Kalau visi masih sifatnya umum, berarti perlu adanya indikator yang jelas biar langkah guru itu menuju arah yang sama. Itu yang pertama. Yang kedua, di sini belum ada kejelasan kurikulum. Ibu punya bukti nopo betul di bawah
Nanti disampaikan ke panitia kalau memang nggak punya nomor telepon para juri, nanti juri yang akan mengirim ke kami. Jadi itu sebagai bukti. Untuk zaman sekarang ya Bu Fresi, memang list paper kan boleh selama itu bisa dipertanggungjawabkan. Yang ingin kami lihat untuk kurikulum, mestinya ini sudah mengacu ke KMA 1503. Yang mana tadi sama Bu Fresi sudah disebutkan salah satunya ada KPJ, tapi di sini belum nampak. Kemudian karena KMA 1503 itu mengacu pada Permendikbud nomor 13 tahun 2025, otomatis di situ juga harus nampak deep learning-nya. Itu mestinya yang banyak diulas oleh Ibu. Yang ini nanti kami akan merasa wow gitu. Setidaknya Ibu sekarang bisa melalui paparan sedikit aja intrakurikulernya bagaimana, kurikulernya bagaimana, ekstrakurikulernya bagaimana. Walaupun kami sedikit punya gambaran di tayangan Ibu itu, tapi kami pengen dengar dari Ibu sendiri. Itu aja Ibu, monggo. Terima kasih Bunda, Masya Allah, itu membuat kami belajar lebih banyak lagi. Jadi mohon izin kami jawab gitu ya. Kita punya indikator visi kemarin sudah di-share gitu di pendaftaran. Jadi indikator kami adalah cinta literasi sejak dini. Anak-anak itu nggak lagi takut disuruh membaca, nggak lagi takut-takut nyari buku. Ketika mereka ngomong mau lihat buku, kadang-kadang mohon maaf ada di sebuah lembaga itu, bukunya nanti sobek loh. Buku itu kan harus dipakai. Kalaupun sobek misalnya, ya itu memang rezekinya gitu ya, sudah ajalnya tiba. Dan kalau misalnya kita masih bisa memperbaiki, kita akan perbaiki itu Bunda. Jadi buku cinta literasi anak-anak itu pokoknya kalau lihat buku ya biasa aja. Maksudnya ya biasa disentuh, ya biasa dipegang, dibaca, bahkan diceritakan ke temannya seperti dengan bahasa mereka dan bahasanya seperti itu. Terus kemudian berjiwa Islami dan berakhlak mulia Bunda. Insya Allah anak-anak itu tahu kok kalau misalnya ada temannya yang misalnya dibully sama temannya gitu ya, mereka tahu dan kemudian melaporkan kepada gurunya. Terus kemudian kalau misalnya kita juga ada beberapa, memang Bunda kita punya video-video dan karena kita nggak punya admin yang tepat, akhirnya videonya sering kita simpan. Nah ketika kemarin ketika kita ikut RK unggulan mau nggak mau kita harus melakukan yang terbaik, diupload lah sesegera mungkin gitu Bunda. Itu alasan kami nguploadnya baru beberapa jam yang lalu. Terus kemudian anak-anak itu akhlak mulia kalau sama guru juga ketemu assalamualaikum, bahkan saya yang jarang masuk itu ya, mereka bilang Bu Dewi, kalau di sekolah saya katanya Bu Dewi gitu ya. Terus kemudian kalau sama tahu kepekaan mereka, pagi datang di luar, kalau nggak hujan mereka akan nyiram tanaman seperti itu. Terus kemudian aktif bereksplorasi dan bertanya, mereka nggak suka nanya, Bu iki gak iso ya opo. Dan kita kepinginnya anak-anak yang memiliki pribadi literat itu mampu mengkomunikasikan apa yang dia mau. Kalau misalnya kita aja mohon maaf nih, ketika diajak maju, jujur Bu, saya juga gak kepingin maju, tapi memberikan inspirasi bahwa gak apa-apa kok maju, salah itu ya biasa seperti itu. Jadi anak-anak insya Allah seperti itu. Terus kemudian anak-anak juga berpikir kritis dan solutif. Misalnya ketika Bu Feni mungkin yang bisa cerita nanti nambahkan PJBL gitu ya, pas bikin project gitu ya, anak-anak itu luar biasa wownya. Mereka tahu iki kone diapakno, iki telo diapakno, ini dan lain sebagainya. Dan para ujung tombaknya ini para guru yang luar biasa. Terus kemudian kalau untuk kreatif dalam menyampaikan ide dan perasaan, ketika anak-anak bermain, Bu Guru itu bisa menanya. Tapi kita juga memberi kesempatan, tidak langsung ketika dia belajar main terus langsung ditanya ya Bu Guru ya. Jadi dulu selesai, sudah siap bercerita, mau cerita tentang apa itu, bikin apa gitu. Jadi mereka, Bu Guru, wes, berarti dia sudah siap untuk diajak ngobrol.
Terus kemudian mandiri dan bertanggung jawab. Kalau selesai main, kita cuma bilang, sayang, kalau sudah selesai diapakan? Langsung berangkat gitu. Dan itu pastinya berasal dari rasa cinta guru dan juga keteladanan gitu ya. Terus kemudian ada indikator belajar dengan gembira dan bermakna. Insya Allah ketika anak-anak hadir bersama kami di awal tahun itu masih banyak yang wajahnya tegang sama ya saya aja tegang loh sebenarnya gitu ya gitu. Terus kemudian tapi ketika bersama kami 1 semester, insya Allah sekarang itu anak-anak udah wajahnya itu sudah anak-anak banget gitu ya. Jadi insya Allah mereka nyaman dan di sanalah itu tentang indikator Bunda. Terus yang kedua mohon izin, yang kedua apa Bunda? Oh, kurikulum kami memang masih KSP Bunda. Itu perpaduan antara kurikulum Merdeka. Karena KBC waktu itu munculnya di awal-awal tahun dan kami masih berusaha untuk menyesuaikan Bunda seperti itu. Tapi kami sudah memasukkan di cinta literasinya, gitu seperti itu. Jadi terima kasih Bunda atas masukannya. Insya Allah akan segera kami revisi seperti hatinya Bunda. Mohon maaf, terima kasih. Oke, proses Bunda nih. Siap Bunda nih. Siap Bunda, gadget. Siap Bunda, iya. Terima kasih, kami akan mengintegrasikannya segera. Terima kasih Bunda. Baik, selanjutnya mohon Bunda Kanti. Sudah habis. Sudah Bu, cukup? Sudah habis. Masya Allah, terima kasih buat semuanya ya Allah. Terima kasih buat kesempatan pertama yang menyenangkan ini. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Terima kasih buat pendamping saya. Sudah dikasih waktu tapi beliaunya masih harus belajar lagi. Saya juga terus belajar Bunda. Terima kasih kepada dewan juri dan juga kepada para pengurus dan teman-teman semua. Tepuk tangan presidennya. Kalau kau orang hebat tepuk tangan. Kalau kau orang hebat tepuk tangan. Tepuk teman. Tepuk teman. Bersalaman. Bersalaman. Berpelukan. Baik Bunda, terima kasih. Kami akhiri wabillahi hidayah, sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang luar biasa, ini masih nomor